Selanjutnya kita akan ngomongin tentang knapsack problem. Apa sih knapsack problem? Jadi contohnya adalah kalian punya tas ya, dan kalian lagi mengalami situasi kebakaran dalam kos kalian. Nah, pastikan ketika kalian ada bencana, contohnya adalah ada kebakaran, kalian akan menyelamatkan barang-barang yang berharga ke dalam tas kalian, gitu ya. Nah, tapi masalahnya tas kalian itu punya kapasitas, punya volume tertentu gitu. Contohnya di sini tas kalian itu punya 14 pound. Jadi maksimal yang bisa tas kalian bawa adalah 14 pound. Padahal setiap item itu punya value yang berbeda-beda. Contohnya di sini item satu memiliki weight 5 pound dan value $1.600 gitu ya. Pastinya teman-teman ingin membawa barang yang paling valuable gitu, yang paling punya nilai gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan integer programming? Di sini kita bisa menggunakan formulasi integer programming. Contohnya adalah kita ingin di sini tujuannya memaksimalkan value yang kita bawa dalam knapsack kita. Yaitu berarti di sini jika XI adalah itemnya, jadi kita punya X1 sampai X4 gitu ya. X1 adalah itemnya, item 1 sampai item 4 gitu ya. Maka di sini fungsi tujuannya adalah kita ingin maksimasi knapsack kita berdasarkan value-nya yaitu 16X1 ditambah 22X2 ditambah 12X3 dan ditambah 8X4 ya. Oke, dan kita punya constraint yaitu tadi tas kita punya maksimal berat yang bisa diisi yaitu 14 pound ya. Maka di sini adalah constraint-nya adalah 5X1 ditambah 7X2 ditambah 4X3 ditambah 3X4 harus kurang dari sama dengan kapasitas si tasnya tadi yaitu 14 pound ya. Dan XI-nya itu integer. Di sini integernya adalah binary. Maksudnya adalah bahwa item 1 sampai 4 itu kalian mau bawa atau enggak gitu ya. 0 atau 1. Ya, kalian mau bawa atau enggak, 0 atau 1. Makanya di sini dikatakan 0 kurang dari XI kurang dari sama dengan 1. Yaitu maka XI-nya adalah mau dibawa atau enggak dibawa. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Yang kita lakukan pertama adalah kita melakukan ranking. Rankingnya ini didapatkan dari mana? Ranking tertinggi itu didapatkan dari ketika value dibagi volumenya itu paling tinggi. Berarti dia harus dibawa ya. Contohnya di sini adalah ketika item 1 itu dibawa, kenapa? Karena value-nya paling tinggi yaitu 16 dibagi dengan volumenya adalah 5 yaitu 3,2. Nah, nilai value dibagi volume yang paling tinggi yaitu rankingnya paling tinggi. Jadi dia sebaiknya dibawa gitu ya. Kita rankingkan dulu lah intinya. Kita rankingkan ternyata di sini yang paling tinggi adalah item 1 sebagai ranking 1 dan item 4 sebagai ranking 4 gitu ya. Contohnya di sini solusinya maka kita harus bawa barang yang paling valuable kan, berarti item 1 gitu ya. Item 1 barang paling valuable ya. Maka kita punya 14 pound atau 14 kilo. Nah, ya katakanlah 14 kilo gitu ya. 14 pound dalam knapsack kita. Nah, kalau kita bawa item 1 berarti 14 dikurangi dengan 5 pound. 14 pound kurangi 5 pound adalah 9. Jadi kalau kita bawa item 1 yang dalam knapsack kita tinggal 9 pound yang bisa dibawa. Oke, kita bawa yang ranking 2 dong, item 2. Item 2 beratnya adalah 7 pound. Jadi 9 kurangi 7 maka 2. Jadi selanjutnya tinggal 2 pound nih yang bisa tersisa dalam tas kita. Nah, kita bawa yang ranking 3 dong. Ternyata ranking 3 beratnya adalah 4. Jadi kita nggak bisa bawa ya, karena kita nggak mungkin bawa setengah aja. Gitu ya, karena misal barangnya ini barang yang integer, contohnya adalah misal TV gitu ya. Kalian nggak mungkin bawa TV setengah atau celana atau baju kan, kalian nggak mungkin bawa setengah baju gitu ya. Maka di sini solusinya adalah X1 1, X2 1, X3 2/4 dan X4 sama dengan 0. Nah, gimana caranya biar kita bisa mana sih yang paling mau kita bawa dengan memaksimalkan Z-nya tadi? Nah, kita bisa dekati dengan branch and bound seperti kasus pure dan mixed integer yang kita sudah sampaikan sebelumnya gitu ya. Di sini dikatakan X3-nya tadi adalah 2/4. Teman-teman masih ingat ya? X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 2/4. Nah, ini yang masih belum integer gitu ya. Maka seperti branch and bound pada umumnya kita
batasi, yaitu kita bisa round up dan kita round down, atau di sini kita bikin 1 atau 0 karena di sini kan dibawa atau nggak dibawa gitu ya. Ketika X3-nya 1 atau di bawah, maka apa yang bisa teman-teman lakukan, apa yang bisa dilihat, oh ketika X3-nya 1 ya, maka kita pasti akan bawa yang item pertama dong, karena dia valuable, paling valuable. Oke, berarti dari 14 tadi, X3 tadi kan beratnya adalah 4 ya. Maka tinggal 10. Dan X1 tadi beratnya adalah 5. Oh, berarti tinggal 5. Oke, kita bawa yang ranking 2-nya dong. Dan ranking 2-nya tadi ternyata beratnya adalah 7. Maka di sini 5/7 ya. Dari sini kita dapetin nilai Z-nya ternyata adalah 43,5/7 ya, ketika masukkan X1 sampai X4-nya seperti ini. Oke, kalau nggak dibawa gimana? Oke, kalau nggak dibawa, maka kita masih ada sisa ya. Tadi kan X1-nya 14 dikurangi berapa tadi? 5, X1-nya tadi 5, X1-nya 5, X2-nya tadi beratnya adalah 7, X3-nya tadi beratnya adalah 4, dan X4-nya tadi beratnya adalah 3 ya. Oke, kalau nggak bawa yang ketiga, berarti kita masih ada sisa nih. Ya, dari 14 dikurangi 5 adalah 9, dikurangi 7 adalah 2. Oke, masih ada sisa 2. Tapi ternyata kita bisa bawa item 4 nih, gitu ya. Oh, ternyata item 4 beratnya adalah 3. Berarti kita cuma bisa bawa 2/3. Nah, apakah solusi subproblem 2 dan subproblem 3 ini sudah masuk ke dalam kriteria integer? Oh, belum, karena masih ada bilangan pecahannya, gitu ya. Nah, biasanya branch and bound ini kita solusi optimalnya kita dapatkan dari Z yang lebih besar. Maka kita bisa masuk ke dalam Z yang di sini, gitu ya. 43/57 lebih besar daripada subproblem yang kedua, gitu ya. Oke, kita masuk ke sini, di mana X2-nya yang belum integer, yaitu 5/7. Maka bisa round up dan round down, atau bisa kita bawa barang itu atau enggak kita bawa. Itu ya. Oke, ketika kita bawa X2-nya, gitu ya, X2-nya kita bawa atau X2-nya 1, maka apa yang kita lakukan, gitu ya. Kalau kita bawa juga X1-nya, nanti kita sama dong kayak solusi ini atau solusi ini, gitu ya. Nah, maka oke, kita bawa yang ketiga, Bu. Karena udah ada nih, kalau mau yang solusi X1-nya juga dibawa, bisa masuk ke dalam solusi 2 atau solusi 1, gitu ya. Oke, mungkin kita cari yang ketiga, Bu, kita bawa. Oke, yang ketiga kita bawa. Ketika kita bawa, berarti dari 14 dikurangi dengan yang kedua harus dibawa ya ini. 14 dikurangi 7 adalah 7. Kita bawa yang ketiga, 7 dikurangi 4 adalah 3. Oke. Nah, baru kita bawa yang pertama, gitu ya. Ternyata kalau kita bawa pertama nggak cukup, masih 3/5. Sedangkan kalau nggak dibawa atau X2-nya 0, maka kita bisa bawa yang X1, X2, dan X4. 7 tambah 5, 12 ya. Bisa bawa X1, X3, dan X4. Atau 5 tambah 4 tambah 3 adalah 12. Oke. Tapi ternyata Z-nya cuma 36, yang satu Z-nya kurang dari sama dengan 43, 3/5. Sebenarnya sampai sini bisa, Bu? Oh, bisa gitu ya. Tapi sebaiknya kita lihat dulu nih, bagian subproblem 4 ini ada kemungkinan nggak sih dia menghasilkan integer semua gitu ya. Oke, kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat di subproblem 6 dan subproblem 7. Jadi di sini yang belum integer adalah yang pertama, gitu ya. X1-nya masih 3/5. Bisa kita bawa atau kita nggak bawa atau kita bawa. Oke, ketika kita bawa 1, 1, 1, 0 itu nggak mungkin gitu. Karena ya nggak cukup kan kapasitasnya seperti yang di awal tadi. Oke, kalau kita nggak bawa, Bu, oke, yang pertama kita nggak bawa. Bisakah kita bawa 2, 3, 4? Ternyata kita bisa bawa nih 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena 14 dikurangi 7, karena harus kita nggak bawa yang pertama. 14 dikurangi 7 masih 7, 7 dikurangi 4 masih 3, 3 dikurangi 3, 0. Oh, pas. Di sini yang paling
sorry. Di sini yang paling optimal adalah solusi yang ke-6. Solusi yang ke-6 ya. Karena ternyata Z-nya juga lebih besar daripada Z yang subproblem yang ke-5. Walaupun subproblem 5 itu udah solusi integer, tapi belum optimal. Ternyata optimalnya ada di subproblem 6. Makanya ternyata solusi optimalnya adalah kita bawa X2, X3, dan X4 di mana Z-nya atau value-nya adalah 42 atau 4200.